Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nurul Ismi dari kelas 44 4C01 dengan NIM 4421129 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis gaya komunikasi tokoh di dunia. Gaya komunikasi. Menurut Wijaja, gaya komunikasi merupakan cara penyampaian dan gaya bahasa yang baik. Gaya yang dimaksud sendiri dapat bertipe verbal yang berupa kata-kata atau nonverbal berupa vokalik, bahasa badan, penggunaan waktu, dan penggunaan ruang dan jarak. Pengalaman membuktikan bahwa gaya komunikasi sangat penting dan bermanfaat karena akan memperlancar proses komunikasi dan menciptakan hubungan yang harmonis. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss pada tahun 2008. Menurut Tubbs dan Moss, gaya komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, ada the equalitarian style. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Yang ketiga, ada the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Gaya komunikasi yang keempat yaitu the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Selanjutnya yang kelima ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain. Yang keenam ada the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya komunikasi salah satu tokoh yang ada di Indonesia, yaitu Ahmad Faiz Zainuddin. Ahmad Faiz Zainuddin adalah founder Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEFT, merupakan terapi yang menggabungkan ilmu akupuntur dan psikologi yang disempurnakan dengan sentuhan spiritual yang bersifat universal. Dari hasil penelitian dengan menganalisis video Ahmad Faiz Zainuddin yang berdurasi 13 menit 48 detik diunggah oleh Logos Institute dan 7 menit 48 detik diunggah oleh Adita Logos yang di dalamnya berisi kegiatan Ahmad Faiz Zainuddin saat menyampaikan arahan tentang SEFT dan motivasi kepada para shifter. Diperoleh bahwa dalam mengkomunikasikan pesannya kepada komunikan, Ahmad Faiz Zainuddin mengacu pada gaya komunikasi the controlling style dan the equalitarian style karena memiliki beberapa faktor yang mendukung. Di slide ke-6, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mendukung gaya komunikasi Faiz Zainuddin menggunakan the controlling style dan the equalitarian style. Faktornya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi terjadi satu arah atau one communication. Kedua, bersifat mengendalikan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku seseorang.
Yang ketiga, menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk memaksa orang lain mematuhi pandangannya. Yang keempat, memberi perintah dan butuh perhatian orang lain. Yang kelima, mempersuasi orang lain. Namun, di sisi lain, Ahmad Faiz Zainuddin juga bersifat komunikasi terjadi dua arah, terbuka dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks dan informal, memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan dalam membina hubungan baik, penyaluran informasi berjalan baik, dan yang terakhir efektif dalam memelihara empati kerjasama khususnya dalam situasi mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis gaya komunikasi Ahmad Faiz Zainuddin. Gaya komunikasi The Controlling Style yang digunakan Ahmad Faiz Zainuddin dalam video pertama merupakan pilihan gaya komunikasi yang strategis untuk menyampaikan pesan yang sifatnya mengarahkan atau mengendalikan sesuai dengan tujuannya yang ingin menyampaikan pesan motivasi tentang bagaimana menjadi seorang shifter yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun bukan berarti tanpa hambatan karena ditemukan pada menit terakhir video pertama ketika Ahmad Zainuddin melakukan penutupan yang disambut tepuk tangan oleh audiens, ada beberapa yang tidak merespon seperti halnya yang lain. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran jika pesan-pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh komunikan. Selain itu, gaya komunikasi The Controlling Style tidak semua komunikan menyukai. Sedangkan gaya komunikasi The Equalitarian Style yang digunakan pada video kedua Ahmad Faiz Zainuddin tentu menjadi pilihan yang tepat karena pesan yang disampaikannya dengan suasana rileks dan harus berinteraksi dengan audiens berkaitan dengan mempraktekkan terapi SEFT kepada audiens. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.